Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Tidak semua orang menyadari bahwa rasa lelah yang tak kunjung selesai, hati yang sering terluka, dan hidup yang terasa berat tanpa alasan jelas, bisa jadi bukan tanda kegagalan. Justru di sanalah sering tersembunyi sebuah rahasia besar. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu diuji lebih keras dibandingkan orang lain? Saat kamu berusaha bertahan, sementara dunia terus menekan dari segala arah. Kamu mencoba kuat, tapi sering menangis diam-diam. Kamu berdoa, meski kadang tak tahu harus berkata apa. Jika itu yang kamu rasakan, dengarkan baik-baik. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan mengangkat derajatmu. Dan ada tanda-tanda khusus yang hanya dialami oleh jiwa terpilih. Jika kamu mengenali tanda-tanda ini dalam dirimu, maka kisah hidupmu belum berakhir. Ia baru saja akan dimulai. 1. Hidupmu dipenuhi ujian yang datang bertubi-tubi. Saat orang lain tampak melangkah ringan, tertawa tanpa beban, dan menikmati hidupnya, kamu justru harus menelan ujian satu demi satu. Belum sempat luka yang lama mengering, datang luka baru yang lebih dalam. Masalah muncul dari arah yang tak terduga. Keluarga, pekerjaan, perasaan, bahkan dari dalam dirimu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu merasa lelah bukan karena melakukan banyak hal, tapi karena terlalu banyak menahan. Kamu mungkin bertanya dalam diam, mengapa hidupku terasa seberat ini? Namun percayalah, ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, ujian yang bertubi-tubi adalah proses penguatan jiwa. Seperti besi yang ditempa berkali-kali agar menjadi kokoh, hatimu sedang dibentuk agar mampu menanggung sesuatu yang besar. Tuhan tidak sedang mempermainkan hidupmu. Ia sedang memastikan pondasimu cukup kuat. Karena ketika waktunya tiba, ketika derajatmu diangkat, kamu tidak akan mudah runtuh oleh pujian, kekuasaan, atau keberhasilan. Kamu akan tetap rendah hati, tetap ingat padanya, dan tetap kuat, karena kamu pernah berdiri di titik terlemah, namun memilih untuk bertahan. 2. Kamu merasa terasing, bahkan di tengah keramaian. Ada perasaan asing yang sulit kamu jelaskan. Di tengah tawa, obrolan, dan keramaian, hatimu justru terasa sepi. Kamu hadir secara fisik, tetapi jiwamu seolah berada di tempat lain. Bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena banyak hal yang dulu terasa menyenangkan kini tak lagi memberi makna. Kamu mulai merasa tidak cocok dengan percakapan yang dangkal, candaan yang melukai, atau ambisi yang hanya mengejar pengakuan. Kamu mungkin pernah dicap aneh, terlalu sensitif, atau bahkan menjauh. Padahal yang terjadi bukanlah perubahan menjadi sombong, melainkan pendewasaan jiwa. Ada fase ketika Tuhan menarik seseorang dari kebisingan dunia agar ia bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Dalam kesendirian itulah kamu mulai mengenal dirimu sendiri, luka-lukamu, ketakutanmu, dan harapan yang selama ini terpendam. Kesepian ini bukan hukuman. Ini adalah ruang suci tempat Tuhan bekerja diam-diam. Saat kamu dipisahkan, bukan berarti kamu ditinggalkan. Justru kamu sedang disiapkan. Jiwa-jiwa tertentu harus belajar berdiri sendiri sebelum diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tidak semua orang sanggup berjalan sendirian tanpa kehilangan arah, dan Tuhan tahu kamu mampu. Kelak, ketika waktunya tiba, kamu akan pertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang memahami tanpa banyak penjelasan. Tapi sebelum itu, kamu perlu melewati fase terasing ini agar hatimu tidak mudah larut dalam keramaian yang salah. Karena ketika Tuhan mengangkat derajatmu, Ia ingin kamu berdiri di tempat tinggi dengan jiwa yang utuh, tenang, dan tidak lagi bergantung pada validasi siapapun selainnya. 3. Hatimu sangat sensitif terhadap dosa dan kesalahan. Ada sesuatu yang berbeda dalam hatimu. Ketika orang lain bisa melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa, kamu justru terdiam. Perkataan kecil yang mungkin melukai, niat yang sedikit menyimpang, atau kesalahan yang tampak sepele. Semuanya terasa berat di dadamu. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena hatimu terlalu sadar. Ada gelisah yang muncul, ada dorongan kuat untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar. Di dunia yang semakin menormalkan kesalahan,
Kepekaan ini sering membuatmu merasa sendirian. Kamu bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa setenang mereka? Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Hatimu masih hidup, nuranimu masih menyala. Dan itu adalah anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Tuhan menanamkan rasa tidak nyaman terhadap dosa sebagai penjaga jiwa, agar kamu tidak terseret terlalu jauh. Proses ini memang melelahkan. Ada rasa bersalah yang berulang, ada tangisan dalam doa, ada penyesalan yang membuatmu berjanji untuk menjadi lebih baik. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak membiarkanmu merasakan semua ini tanpa tujuan. Ia sedang membersihkan ruang terdalam hatimu, seperti bejana yang akan diisi dengan sesuatu yang mulia. Ia harus dikosongkan dan disucikan terlebih dahulu. Derajat yang tinggi membutuhkan hati yang jernih. Jika hatimu masih peka terhadap kesalahan, itu berarti Tuhan masih menjagamu. Dan selama nurani itu hidup, kamu akan selalu menemukan jalan kembali. Betapapun jauhnya kamu pernah melangkah. Inilah tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkanmu, bukan hanya untuk hidup yang lebih baik, tetapi untuk peran yang lebih besar, dengan hati yang tetap lembut dan takut akan kehilangannya. 4. Kamu dihancurkan bukan oleh musuh, tapi oleh keadaan. Yang paling melelahkan bukan saat diserang orang lain, melainkan saat hidup runtuh tanpa ada siapapun yang bisa disalahkan. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berhitung dengan hati-hati, sudah berharap dengan sungguh-sungguh, namun keadaan berkata lain. Rencana yang kamu bangun perlahan hancur begitu saja. Jalan yang kamu yakini benar tiba-tiba tertutup. Dan kamu hanya bisa terdiam, bertanya dalam hati, di mana salahku? Tidak ada musuh yang menjatuhkanmu. Tidak ada tangan yang mendorongmu jatuh. Yang ada hanyalah situasi yang terlalu besar untuk kamu kendalikan. Di titik ini, kekuatan manusia terasa kecil. Doa-doa terasa berat. Logika tak lagi mampu menjelaskan. Dan untuk pertama kalinya, kamu dipaksa berhenti melawan dan mulai berserah. Inilah fase yang paling menyakitkan bagi ego, karena kamu harus mengakui bahwa tidak semua hal bisa diperjuangkan dengan keras kepala. Ada kehancuran yang bukan untuk mengakhiri hidupmu, melainkan untuk mengakhiri kendali palsu yang selama ini kamu genggam. Tuhan meruntuhkan apa yang kamu andalkan, agar kamu belajar bergantung sepenuhnya padanya. Saat egomu hancur, disitulah ruang untuk kehendak Tuhan terbuka lebar. Jalan yang tertutup bukan hukuman, itu pengalihan. Harapan yang patah bukan akhir, itu penyelarasan. Tuhan tidak sedang mengambil segalanya darimu, Ia sedang menyingkirkan yang bukan takdirmu. Karena apa yang akan Dia berikan kelak, tidak akan bisa lahir dari versi dirimu yang lama. Dan kehancuran ini adalah awal dari pembentukan yang jauh lebih kuat. 5. Doamu terasa berat tapi terus kamu panjatkan. Ada fase ketika doa bukan lagi tentang kata-kata indah. Bibirmu bergerak, tapi hatimu terasa letih. Kamu duduk lama, terdiam, menatap kosong, seolah ingin berdoa, namun tak tahu harus meminta apa. Kadang kamu merasa malu pada Tuhan karena membawa permohonan yang sama berulang kali. Namun luka yang itu juga tak kunjung sembuh. Air mata jatuh lebih dulu sebelum satu kalimat pun selesai terucap. Kamu mungkin bertanya, apakah doaku masih didengar? Karena tak jarang setelah berdoa, keadaan tetap berat. Jawaban tak kunjung datang. Kelegaan pun tak langsung terasa. Tapi yang aneh, meski lelah, meski kecewa, kamu selalu kembali. Ada tarikan halus di dalam hatimu yang tak membiarkanmu benar-benar pergi. Kamu boleh menjauh dari banyak hal, tapi tidak dari doa. Itulah tanda ikatan yang kuat antara kamu dan Tuhan. Jika Dia ingin menjauhkanmu, doa akan terasa hampa. Tapi jika Dia ingin mendekatkanmu, doa akan terasa berat, karena hatimu sedang diajak turun ke kedalaman yang lebih jujur. Bukan lagi doa yang penuh tuntutan, melainkan doa yang penuh kebergantungan. Tuhan tidak selalu meringankan beban sebelum kamu berdoa. Kadang Dia membiarkan beban itu tetap ada, agar doamu menjadi lebih tulus. Agar kamu datang bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena kamu tahu hanya kepadanya kamu bisa bersandar. Dan setiap kali kamu kembali berdoa, meski dengan napas tersengal dan hati yang hampir menyerah, sebenarnya kamu sedang melangkah semakin dekat. Doa yang berat bukan tanda ditolak,
Itu tanda kamu sedang ditarik ke tingkat kedekatan yang lebih dalam, di mana Tuhan tidak hanya menjadi tempat meminta, tetapi tempat pulang. 6. Kamu dipandang rendah, diremehkan, atau dilupakan. Ada luka yang tidak berdarah, tapi perihnya menetap lama. Saat kamu berusaha sepenuh hati, namun tak seorang pun benar-benar melihat. Apa yang kamu lakukan dianggap biasa. Kehadiranmu terasa mudah digantikan. Bahkan ada masa ketika namamu jarang disebut, seolah kamu tidak pernah memberi apa-apa. Kamu belajar tersenyum, tapi di dalam hati ada tanya yang tak terucap. Apakah aku memang tidak berarti? Diremehkan itu melelahkan. Bukan karena kamu haus pujian, melainkan karena kamu tahu berapa banyak doa, tenaga, dan air mata yang kamu titipkan di balik setiap usaha. Namun justru di fase inilah Tuhan sedang bekerja paling senyap. Dia membiarkanmu berada di bawah pandangan manusia agar hatimu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Dia mengajarkanmu bertahan tanpa tepuk tangan, melangkah tanpa sorotan. Tidak semua orang yang akan diangkat diperkenalkan lebih dulu. Banyak yang disembunyikan, dirapikan, dan dikuatkan dalam diam. Diremehkan melatihmu rendah hati, dilupakan melatihmu ikhlas, dan dianggap biasa melatihmu konsisten. Semua itu adalah otot-otot jiwa yang diperlukan saat kelak kamu berada di tempat yang lebih tinggi. Ingatlah, pengangkatan Tuhan sering datang tiba-tiba bagi manusia, tapi tidak pernah tiba-tiba baginya. Ia menunggu sampai hatimu cukup kuat menahan sepi, cukup sabar menahan perih, dan cukup bersih dari keinginan untuk membuktikan diri. Saat waktunya tiba, nilai yang dulu tak terlihat akan bersinar sendiri. Dan mereka yang pernah meremehkan akan mengerti Tuhan sedang bekerja sejak lama, hanya saja tidak dengan cara yang mereka duga. 7. Di tengah luka, hatimu masih punya harapan. Ada luka yang belum sembuh, bahkan mungkin belum sempat kamu pahami sepenuhnya. Tubuhmu lelah, pikiranmu penat, dan ada hari-hari ketika kamu merasa ingin berhenti saja. Namun anehnya, di tengah kelelahan itu, selalu ada suara kecil yang berbisik lembut di dalam hatimu. Bertahanlah, ini belum selesai. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tapi selalu hadir tepat ketika kamu hampir menyerah. Harapan ini sering membuatmu bingung. Bagaimana mungkin setelah semua yang kamu lalui, setelah doa yang terasa berat dan kenyataan yang tak kunjung berubah, hatimu masih mampu berharap? Kamu sendiri kadang tak mengerti dari mana kekuatan itu datang. Tapi harapan itu tetap ada. Diam, sederhana, namun setia menemanimu melewati hari-hari paling gelap. Itu bukan ilusi. Itu bukan sekadar optimisme kosong. Harapan itu adalah janji Tuhan yang ditanam langsung di hatimu. Tuhan tahu, jika Dia mencabut harapan itu, kamu akan benar-benar runtuh. Maka Dia menjaganya tetap menyala, meski hanya sebesar titik cahaya. Cukup untuk satu langkah lagi. Cukup untuk satu doa lagi. Cukup untuk satu hari bertahan lagi. Jiwa yang akan diangkat derajatnya tidak selalu kuat secara lahiriah, tapi ia selalu diberi harapan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Harapan yang membuatmu bangkit meski tidak tahu kemana arah akhirnya. Harapan yang membuatmu percaya bahwa luka ini punya makna, dan air mata ini tidak sia-sia. Saat harapan masih hidup di tengah luka, itu tanda bahwa Tuhan belum selesai dengan kisahmu. Pengangkatan derajat tidak selalu ditandai dengan perubahan besar yang langsung terlihat. Kadang ia dimulai dari satu hal kecil yang paling berharga, keyakinan untuk terus bertahan. Dan selama suara itu masih ada di hatimu, percayalah, pertolongan sedang mendekat, dan apa yang Tuhan siapkan jauh lebih besar daripada semua yang pernah kamu tangisi. Jika kamu sampai di titik ini, itu berarti hatimu masih terbuka, masih mau merenung, masih mau percaya, meski lelah, dan itu saja sudah menjadi bukti bahwa kamu bukan jiwa yang biasa. Semua luka yang kamu lalui, semua air mata yang kamu sembunyikan, dan semua doa yang kamu panjatkan dalam sunyi, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak sedang memperlambat hidupmu. Dia sedang mematangkanmu. Apa yang terasa seperti penundaan, sejatinya adalah perlindungan. Apa yang terasa seperti kehancuran, sejatinya adalah persiapan. Jangan ukur perjalananmu dengan perjalanan orang lain, karena jalanmu memang berbeda,
dan tujuannya pun lebih tinggi. Tetaplah bertahan, meski langkahmu kecil. Tetaplah jujur pada hatimu, meski dunia sering tak adil. Selama kamu masih mau berserah dan tidak menyerah, Tuhan akan selalu membuka jalan di saat yang paling tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti. Semua yang kamu lalui bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menjadi kamu layak menerima apa yang selama ini kamu doakan. Bertahanlah, jiwa terpilih. Cahaya itu nyata, dan ia sedang menuju ke arahmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.